bahwa sejatinya memang mengasuh anak itu kita banyak mengenal diri dan kesalahan-kesalahan kita, dan mengenal kesalahan kita bukan sesuatu yang aib. Bukan berarti salah kalau kita mengatakan kenapa harus orang tua disalahkan, karena secara tersirat Rasul sudah berbicara tersebut. Hadisnya jelas, sama-sama kita pahami, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Hadis ini mengisyaratkan setiap bayi lahir dalam keadaan baik, aslinya anak itu baik. Makanya tidak ada istilahnya nakal turunan, apalagi nakal tanjakan, nggak ada. Nggak ada bayi yang lahir itu dari baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba. Ada ganja? Nggak ada. Nggak ada bayi yang baru lahir langsung niat jadi gambar porno, nggak ada. Kenapa mereka tiba-tiba di masa dewasanya mereka menyimpang? Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Orang tuanya lah yang menyimpangkannya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini isyarat bahwa sejatinya aslinya baik, karena kita melakukan kesalahan anak menyimpang dari fitrahnya. Maka mengakui kesalahan sebagai orang tua bukan yang aib, itu memang isyarat dari Rasul. Dan Al-Quran juga mengisyaratkan ada orang tua yang diangkat derajatnya, bahkan Allah puji dalam Al-Quran, salah satunya karena kemampuan mengakui kesalahan. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Ada 4 tokoh di sini: Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Kenapa Nabi Adam dan Nuh, Ibrahim dan Imran dipilih? Karena mereka punya kelebihan masing-masing. Salah satunya Nabi Adam, kita belajar bahwa keutamaan Nabi Adam kemampuan mengenali dirinya atau mengiktirafi dirinya. Saat Nabiullah Adam mengalami kesalahan, berada di surga, tiba-tiba atas bujuk rayu iblis melanggar larangan Allah, maka Allah mengeluarkan dari surga. Apakah setelah dikeluarkan dari surga Nabi Adam lantas menyalah-nyalahkan iblis, kemudian berdoa, ya Allah ini gara-gara iblis, iblis biang kerok ini semua gara-gara iblis, seandainya iblis tidak goda saya masih di surga. Tapi Nabi Adam mengajarkan suatu kalimat yang inilah kalimat yang setiap kita mengalami musibah lebih baik menengok ke dalam supaya kita bisa memperbaiki diri. Dan kalimat inilah yang akhirnya Allah cintai, sehingga Adam dan Hawa yang tadinya rumah tangganya sempat karam, terpisah puluhan tahun, Allah pertemukan kembali. Apa bunyi kalimatnya? Insya Allah kita sudah banyak yang menghafalnya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Sekiranya Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami jadi orang yang rugi. Jadi Nabi Adam mengajarkan bagaimana mengakui kesalahan itu biasa. Dan itulah kenapa menjadi orang tua dalam konteks melihat apa yang dialami oleh anak, wajib kita untuk misalnya bercermin. Kenapa? Karena anak itu cerminan kita. Dan kalau anak itu cerminan kita, ketika melihat kesalahan wajib kita bercermin. Ada nggak orang yang ketika bercermin, khususnya ibu-ibu, mohon maaf, ibu melihat cermin, tiba-tiba terlihat wajah ibu hitam, wajah ibu ada yang terkena misalnya debu, itu kelihatan di cermin. Yang ibu lakukan apa, Bu? Cerminnya yang digosok apa wajah ibu yang digosok? Ada yang digosok cerminnya. Ini gimana sih?
Begitulah sejatinya memandang apa yang dialami oleh anak, sejatinya memandang diri kita. Nah, Imam Al-Ghazali mengingatkan ada sesuatu yang tidak kita ketahui diketahui oleh orang lain. Ada sesuatu yang kita ketahui tidak diketahui oleh orang lain. Kadang ada yang kita tidak menyadari, barulah kita tahu bahwa itu kita setelah ngeliat perlakuan anak. Oh, itu saya nih, itu saya. Astagfirullah. Makanya sering saya mengistighfari diri saya ketika ngeliat, loh kok anak saya begini, itu berarti saya. Makanya disebut ilmu parenting. Parenting itu ilmu tentang perbaikan orang tua, disebut parenting.